Oke guys, kita mulai. Kondisi market inilah saat ini. Kondisi marketnya realnya seperti ini. Terjadi sideways. Jadi kalau saya tarik garis dari sini, ya terjadi sideways. Sideways ke kanan, bukan sideways ke bawah ke atas. Biasanya kan ada yang sidewaysnya kayak begini nih. Saya kasih analogi aja ya. Ada yang sidewaysnya gini. Nah, ada yang kayak begini. Ada juga yang sebaliknya ke bawah, ya. Sebaliknya dari ini ada. Tapi kasus ini adalah sideways-nya ke kanan, kayak gini. Tinggal kita lihat aja lebih condong kemana nanti. Apakah moving average 20 dan 50 ini bergerak di bawah grafik atau di atas grafik. Kalau misalnya di bawah grafik, berarti grafik ini akan ke atas. Betul nggak? Nah, arahnya ke atas. Berarti kita akan cari momentum untuk buy. Sebaliknya kalau bergerak ke bawah, berarti MA ini mengikuti dari grafik candle tersebut, yaitu dia di atas. Gitu. Sederhana aja begitu ya. Jadi kita berpikir itu jangan terlalu ribet, ngejelimet gitu. Oke, kita akan analisa kenapa kemarin kita tidak powerful. Apakah profit? Yes, jawabannya ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat signal kemarin. Hasil ya, biar tidak hanya berbicara, tapi dengan data. Oke, ini adalah saya batasin kemarin mulai chart ya, grafik ini bergerak. Ini dia mulai sideways kan di sini. Kemudian dia sedikit ada kenaikan, kita bisa konfirmasi dengan moving average bergerak di bawah grafik. Ya, bergerak di bawah grafik. Nah, ketika sampai di sini, ya, saya melihat ada konfirmasi breakout, yaitu dengan super trend, ya. Bisa juga kita lihat di sini moving average 20 dan juga 50 melakukan breakout di sini. Nah, saya beranggapan atau berasumsi atau menganalisa prediksi saya adalah akan ada sedikit penurunan terhadap harga gold ini. Ya, ternyata benar ya. Prediksinya benar bahwa ini terjadi penurunan kalau dari bodinya cuma di sini. Makanya makanya bold birunya sampai sini. Tapi faktanya adalah tadi tadi lagi kemarin itu harga bisa sampai ke harga ke 2031 dan di sini sudah menyentuh sumbu bukan bodinya dari area demand. Ya, ini yang atas supply, ini demand. Terserah kalian ya mendivisikannya seperti apa. Shape support, resisten, batas bawah, batas atas, supply demand lah seperti itu. Jadi teorinya adalah ketika harga atau grafik candle ini menyentuh area bawah ini akan ada pantulan atau letupan-letupan yang akan terjadi ketika bersentuhan ini. Contoh, bersentuhan ini ke atas. Ini juga sama. Oke, setelah itu saya membuat signal sell. Nanti kita buktikan setelah video ini dan di akhir video saya akan memberi saran mau buy atau sell. Oke? Atau menunggu dulu. Saya sell di situ profitnya lumayan ya. Kita sell di 20.36 ya, berapa ini? Sekitar sini ya. Turun ke 31. Sekitar 50 pip. 50 pip, 54 lah ada. Nah, setelah itu dia sideways lagi. Sidewaysnya kemana? Mengikuti yang ini. Ya, garis yang ini. Sideways lagi. Oke. Di sini memunculkan sesuatu yang membingungkan para trader yang biasa menggunakan metode breakout. Kenapa di sini terjadi breakout begitu banyak? Karena di sini terjadi sideways. Jadi, kalau yang menganut push, gayanya menganut ya, yang memiliki paham gitu, yang biasa menggunakan metode breakout spot, bukan spot ya, breakout dari super trend, breakout trend atau moving average. Moving average ini adalah pergerakan grafik candle. Jadi kemanapun candle ini bergerak,
dia akan mengikuti. Bergerak ke bawah dia akan berada di atas, bergerak ke atas dia akan berada di bawah. Ini kasus yang terjadi. Ini kan bergerak ke bawah, otomatis MA ini berada di atas. Bergerak ke atas dia kembali lagi ke bawah. Ini kalau kalau periodenya kecil kayak 20, 40. Nah, di sini membuat bingung, tapi jangan khawatir, jangan khawatir. Nggak usah bingung. Kita bisa lihat apa? Apa yang terdekat di sini? Yang terdekat di sini metodologinya ada lagi seperti supply demand. Karena yang terdekat di sini adalah area demand, artinya sangat sederhana kalau kita mau melihat. Kalau harga ini bergerak ke bawah sampai sini, melewati ini, otomatis otomatis moving average dan super trend ini akan bergerak ke bawah juga. Nah, disitulah kita akan melihat dari area support atau batas bawah sebelumnya. Oke. Berarti kalau melewati batas bawah yang ini sebelumnya, dia akan mencari titik support yang lebih rendah. Itu aja, ya. Oke, cara berpikirnya begitu aja. Tetapi apa yang terjadi di sini ada area resisten, batas atas di sini ada garis di sini nih. Nih, otomatis ya. Ada garis di sini. Kalau kita mau manual juga bisa. Tanpa garis pun kita bisa lihat di sini ada grafik. Bahkan mau pakai ini juga bisa. Tuh. Di sini ada batas atas dalam skala kecil. Nah, ini di breakout. Sebelum itu kan dikonfirmasi dulu nih, dikonfirmasi. Paling bisa tahunya di sini nih. Nah, tetapi apa yang saya lakukan? Saya tidak tidak membeli. Saya nggak buy di sini. Saya akan menunggu. Saya khawatirnya karena analisa saya seperti itu, khawatirnya dia akan turun lagi gitu. Makanya saya akan tunggu dia sampai di atas dulu nih. Oke. Kalau kalau dia kuat ke atas ya kita tunggu aja. Oke. Begitu dia sampai di sini di area supply, di sini terjadi grafik atau candle yang begitu kecil-kecil ya. Ini ada candle merah, candle hijau. Ini membingungkan. Oke, membingungkan. Apakah akan melakukan penerusan ke atas atau malah dia akan junam lagi ke bawah. Nah, ketika beberapa jam kemudian terjadilah candle yang ada satu candle yang menghabiskan semuanya gitu ya. Akhirnya super trend memunculkan signal sell di sini. Ditambah lagi di sini ada terjadi cross antara periode MA 20 dan juga 50. Nah, disinilah aku sell. Sell di sini kena TP. Itulah proses bagaimana kalian mendapatkan signal sell. Apakah ada intuisi lain? Di bahasanya. Ada pasti yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Walaupun saya jelaskan juga kalian tidak akan mengerti. Nah, itulah jam terbang, guys. Bagaimana saya membuat sell ini dan sangat yakin. Nah, setelah itu kan sudah secara metode bahwa ini akan ada pantulan ke atas, ya. Kalau nggak ada pantulan ke atas, berarti kita akan kena stop loss dan dia ke bawah. Walaupun dia ke bawah, kita bisa tetap melakukan entry. Yang penting syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi. Ya udah kalau ke bawah, trennya ke bawah kita ikut ikut sell aja gitu. Tetapi di sini yang terjadi adalah ini sideways di sini. Belum ada kejelasan. Oke, tetapi kita sudah profit ya. Kita sudah instruksikan, silakan ambil aja atau taruh di area entry price. Makanya change your SL to your buy your entry price. Jadi kalau emang nggak mau napa-napa ya udah taruh stop loss-nya di sini aja. Ada entry price. Jadi ketika harga di sini nggak ada masalah, nol gitu. Atau kalau mau taruh di atas sedikit, profit sih, cuman nggak banyak. Kayak gitu aja. Jadi kita trading percuma kalau misalnya kondisi market seperti ini, tidak ada gerakan yang normal gitu. Jadi tidak ada gerakan di sini. Mendingan kita ngopi gitu. Kita mengerjakan sesuatu atau ya hal-hal yang lebih produktif lah seperti itu. Karena ini adalah sistem. Jadi kalau kita sudah punya sistem ya sudah bergerak ke atas kita buy, bergerak ke bawah kita sell gitu. Yang penting syarat ketentuannya sudah berlaku. Nah, oke, kita lihat sekarang di sini. Nah, ini adalah hasilnya kemarin. Ini adalah yang kemarin saya buat video prediksi ya. Kita sell lalu ya, benar ya.
Kita sell lalu 46 pip dapat, kita sell lagi kena TP, lalu buy. Ya, buy ini baru dapat 17 pip, mungkin lebih sekarang 20-an. Oke, seperti itu. Oke, jadi kemarin kita nggak banyak signal. Nggak banyak signal. Buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini, kalau mau, ini ada 1000 orang yang sudah gabung di sini di komunitas ini ya untuk menerima signal. Silahkan buka deskripsi YouTube ini, di situ ada linknya ya, linknya nanti akan didirect ke channel ini. Kalau kalian cari di pencarian, kemungkinan akan menemukan apa namanya logo-logo yang sama, itu adalah penipu. Jadi yang asli, yang resmi adalah ada di deskripsi video YouTube. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan sampaikan di kolom komentar, di komen yang baik, gitu, yang positif, kemudian di-share ke teman kamu yang yang saat ini ingin belajar trading, yang ingin how to make money in forex industry. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.